Biasanya kalau untuk tanaman terong untuk petik pertama untuk normal itu di usia kurang lebih 60 hari setelah tanam, dan ini 45 hari malah sudah menjelang pemetikan. Jadi kalau aplikasi pupuknya tepat, terutama asupan unsur hara, fosfat, kalium dan juga kalsium, untuk buah itu dominan panjang, tidak bengkong, dan warna buah mengkilap ya teman-teman, dan tangkai buahnya itu bisa besar. Kayak nangger terong rupanya kayak gie, sekali petik 5 ton, sekilo rego 10.000 ya, kayaknya tuku pacar rombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk kocor yang ke-8 di usia tanaman kurang lebih 45 hari setelah tanam, dengan bertujuan untuk bekal buah semakin lebat dan untuk buah sendiri panjang, tidak bengkong, lalu bobot dan juga mengkilap. Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Seperti biasa, kita lihat-lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 45 hari setelah tanam. Batang mulai membesar dan menua. Untuk pupus daun mulai lebar untuk posisi atas. Bakal buah kedua terus bermunculan dan disusul bakal buah ketiga. Pupus baru terus bermunculan dan bunga-bunga terus bermekaran. Untuk varietas ini suplemen ya teman-teman, dari produk CAP 11 hibrida dan Tanvirus, dan ini baru saja turun hujan ya teman-teman. Kalau bakal buah baru sudah seperti ini, kalau kita tidak segera susul aplikasi pupuk, maka untuk bakal buah itu kemungkinan mudah rontok ya teman-teman. Apalagi kalau masih seperti ini kalau sampai kekurangan unsur hara, kalsium dan juga fosfat, ini kalau kena angin kencang dan hujan deras ini mudah rontok ya teman-teman. Namun kalau bakal buah sudah seperti ini sudah lumayan kuat. Ini kalau kita tarik ini sudah kuat ya teman-teman. Ini kalau kena angin kencang sudah kuat, ini kuat sekali. Nah kalau kayak gini ini kekurangan unsur hara, kalsium dan juga fosfat. Kalau ini kan untuk tangkai buahnya ungu mengkilap, kalau ini itu tangkai buahnya agak kekuningan. Ini kalau kita sentuh ini rontok ya teman-teman. Coba kita sentuh, nah itu rontok. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, kalau untuk tanam terong, kalau untuk buah sudah keluar bakal buah seperti ini, jangan sampai kekurangan unsur hara kalsium dan juga fosfat, supaya apa, tangkai bakal bunga ataupun bakal buah itu tidak mudah rontok. Kalau ini kan bagus, ini kalau kita sentuh nggak bakal jatuh tuh. Ini kan nggak jatuh, ini untuk kalsium dan fosfatnya itu cukup. Kalau cara aplikasi pupuk dan nutrisinya tepat, itu untuk buah pertama rata-rata jadi ya teman-teman. Ini jadi semua, itu jadi dan ini juga jadi, kemudian yang sana juga pada jadi semua. Padahal ini baru berusia kurang lebih 45 hari setelah tanam, dan ini kemungkinan hari ini akan lakukan pemetikan yang kedua ya teman-teman, karena ada teman yang datang ingin membeli. Biasanya kalau untuk tanaman terong untuk petik pertama untuk normal itu di usia kurang lebih 60 hari setelah tanam, dan ini 45 hari malah sudah menjelang pemetikan. Kalau yang standar usia itu 40 hari sampai 45 segini biasanya. Ya kalau ada buah yang agak bengkong seperti ini itu wajar ya teman-teman. Yang namanya terong itu enggak semuanya itu lurus ataupun panjang. Tapi kalau untuk lahan ini alhamdulillah dominan lurus dan panjang. Itu lurus, yang sana juga lurus. Untuk varietas ini suplemen ya teman-teman, dari produk CAP 11. Kalau jenengan yang belum tahu karakter buahnya, untuk warna buahnya itu ungu mengkilap ya teman-teman, hampir mirip seperti princess. Untuk varietas suplemen kalau pemetikannya telat itu warna buahnya seperti ini ya teman-teman, agak pudar, dan ini mirip Mustang. Kalau yang masih muda itu warnanya ungu mengkilap kayak princess ataupun Yuvita.
Kalau masih muda warnanya seperti ini, ungunya ungu seperti princess ataupun Yuvita. Untuk mengkilatnya itu terlihat sekali. Kalau untuk buah yang kondisinya sempurna seperti ini, panjang, lalu warnanya itu mengkilap dan tidak mudah bengkong. Kemudian ini kalau kita ukur kurang lebih ini 30 cm lebih ya teman-teman. Dan ini kalau kita rasakan ini daging tebal dan bobot ya teman-teman. Ini dagingnya tebal sekali nih. Kalau kondisinya seperti ini semua, mungkin kalau 1 kilo di kisaran 6 sampai 7 buah. Dan hari ini kita akan mencoba aplikasi pemetikan yang kedua ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar tanam terong terkait aplikasi pemetikan, usahakan saat pemetikan itu jangan terlalu mepet batang ya teman-teman. Usahakan kita sisakan 1 cm dari batang supaya apa? Meminimalis serangan penyakit seperti busuk batang pasca aplikasi pemetikan. Dan yuk bareng-bareng kita praktekkan, kita sisakan 1 cm dari batang. Nah ini kan 1 cm dari batang. Kayaknya anggar terong rupanya kayak gie, sekali petik 5 ton, sekilo rego 10.000. Ya kayaknya tuku pacar rombok. Apa maning rupanya kayak gie, gede, dawa, bobot, mengkilap, mantap. Kemudian kita akan lihat kondisi tanaman yang terkena virus Gemini kemarin ya teman-teman. Kalau teman-teman yang kemarin lihat di video saya sebelumnya pasti paham kalau ini ada satu tanaman dari total 200 tanaman, ada yang satu terkena virus Gemini dan ini masih tahap kita kendalikan. Dan rencana hari ini tidak kita ikutkan dalam aplikasi pupuk untuk memutus siklus ataupun perkembangan virus. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini memiliki tanaman terong dan kondisinya seperti ini terkena virus, kalau bisa stop dulu asupan unsur hara nitrogen yang tinggi supaya apa? Virus yang ada pada tanaman tidak berkembang biak secara cepat. Namun sebaliknya kita perkuat kekebalan antibodi dan imunitas tanaman itu sendiri supaya apa? Dia bertahan dan bisa memerangi penyakit ataupun virus. Sekarang kita lihat untuk racikan pupuk yang hari ini akan kita gunakan ya teman-teman. Pertama kita menggunakan fosfat nitrat dengan kemurnian 60%. Untuk kandungan unsur haranya fosfat nitrat 60%, lalu magnesium 16% dan sulfur 13%. Kedua, pupuk kalsium kita masih menggunakan dari produk Kalbor, kalsium boron. Kandungannya CaO, kalsium oksida 55% dan B, boron 80%. Yang ketiga, kita menambahkan kacel Kanada, kandungannya kalium. Ini kita gunakan satu tanaman itu 1 gram, karena populasi tanaman 200 gram menjadi ini 200 gram ya teman-teman. Kalau ada yang tanya, loh bang kok cuma 1 gram per batang tanaman? Kita itu untuk interval aplikasi pupuk 5 hari sekali ya teman-teman. Kalau semisalkan 7 sampai 10 hari sekali mungkin kita bisa naikkan dosisnya. Jadi intinya seperti ini, aplikasi pupuk itu sedikit demi sedikit tapi rutin, jadi pertumbuhan tanaman itu stabil. Kemudian seperti biasa kita menambahkan agen hayati, yang pertama POC Florawan dan juga tetes tebu sebagai pendamping POC Florawan. Kandungnya adalah berbagai macam mikroba dan juga spora ataupun bakteri positif. Dan fungsi dari agen hayati adalah menjaga kesehatan media tanam atau media lahan supaya terhindar dari serangan penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Jadi yang ini pupuk makro, yang ini mikro. Jadi kita imbang penggunaannya sehingga media lahan ataupun media tanam itu tetap sehat, tidak mudah rusak, dan pastinya untuk tanaman itu sehat dan juga subur. Dan untuk peran ataupun fungsi masing-masing pupuk, untuk dua ini fosfat dan kalsium ini untuk mencegah kerontokan bakal bunga ataupun bakal buah, jadi tangkai buah tidak mudah kuning. Dan ini kalium kacel Kanada ini untuk menambah warna buah itu semakin mengkilap dan karakter buah itu panjang tidak bengkong. Dan yang ini agen hayati berperan sebagai pelindung akar dari serangan bakteri negatif sehingga akar tanaman akan aman dari serangan penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Kalau sudah seperti ini digabung menjadi satu, manfaatnya adalah yang pertama tanaman akan sehat dari penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Yang kedua untuk bakal bunga, bakal buah, dan buah untuk tangkai tidak mudah kuning sehingga tidak mudah rontok. Dalam arti kata buah itu jadi semua ya teman-teman. Yang ketiga untuk kualitas buah, yang pertama itu untuk warna mengkilap
dan dominan panjang dan juga lurus tidak bengkong. Yang keempat, untuk kondisi tanaman bakal buah itu bisa keluar terus, artinya tidak mudah yang namanya mengalami stagnasi ataupun stop pembuahan. Jadi buahnya itu rimbun. Kalau ada yang tanya, loh Bang kok nggak pakai pupuk NPK yang berimbang? Ini baru saja turun hujan deras ya teman-teman. Untuk unsur nitrogen itu sudah disiram secara gratis dari alam. Jadi untuk asupan unsur nitrogen ini sudah kenyang yang dihasilkan dari air hujan. Kalau kita paksa pakai pupuk NPK yang berimbang, maka kemungkinan bakal bunga dan juga bakal buah itu akan mudah rontok. Kemudian berapa dosis pupuk dan juga dosis aplikasi yang bisa kita gunakan sehingga hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk air seperti biasa kita menggunakan kurang lebih 15 liter. Pertama, kalsium kalbor kita akan gunakan untuk hari ini 3 sendok makan ya teman-teman, supaya kondisi bakal bunga dan juga bakal buah tidak mudah rontok. Kemudian fosfat nitrat hari ini kita akan menggunakan kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Kalau kita pakai produknya bagus itu irit pemakaian pupuk. KCL kan ada 200 gram langsung kita aplikasikan, udah disit dan rata. Kemudian agen hayati yang pertama PUJ Florawan. Hari ini kita akan menggunakan kurang lebih 4 tutup botol ya teman-teman, 3 4. Kemudian tetes sebu kita juga akan menggunakan 4 tutup botol sebagai makanan mikrobat dan juga spora yang ada pada agen hayati Florawan. Kemudian seperti biasa kita aduk terlebih dahulu sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar terkait aplikasi pupuk, kalau bisa usahakan di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Apalagi kalau siang ada panas langsung terserap oleh akar tanaman. Untuk dosis aplikasi pupuk kita masih menggunakan kurang lebih 50 ml ya teman-teman untuk tiap-tiap batang tanaman. Segini sudah cukup, ini 50 ml. Kalau ada yang tanya, loh Bang kok cuma 50 ml per batang, kan tanaman sudah dewasa. Aplikasi pupuk kita itu interval 5 hari sekali ya teman-teman. Yang kedua ini sudah kental. Kecuali untuk interval aplikasi 7 sampai 10 hari sekali, mungkin kita bisa naikkan dosisnya dari 50 ml menjadi 100 ml sampai 200 ml per batang tanaman. Saat aplikasi pupuk usahakan jangan sampai terkena daun ya teman-teman, bisa terbakar daunnya. Namun kalau untuk terkena batang itu tidak apa-apa. Contohnya seperti ini, ini kan terkena batang, itu tidak apa-apa. Aplikasi pupuk untuk tanaman terong bisa kita lakukan 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali dalam kondisi cuaca normal ataupun tidak hujan. Dan buat jenengan yang mungkin masih tahap belajar dalam berbudidaya tanaman terong dan untuk kondisi tanaman menjelang pembungaan ataupun pembuahan, kalau bisa usahakan segera susuli aplikasi pupuk fosfat, kalsium dan juga kalium yang tinggi, supaya apa? Bakal bunga, bakal buah tidak mudah rontok dan hasil buah itu bisa panjang dan mengkilap. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya.